Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2, kelas A Indralaya, akan menampilkan video pembelajaran tentang atom dan molekul suatu tinjauan ulang. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Naila Sabrina. Ada juga rekan-rekan saya yang akan menyampaikan materi. Yang pertama ada Aiman Zaki Al-Abrar, yang kedua ada M. Afin Jundullah, yang ketiga ada Angelika Gloria, yang keempat ada Nazwa Keiza Safira, dan yang kelima ada Viani Nabila Putri. Adapun materi yang akan kami bahas di video ini, yang pertama ada panjang ikatan dan sudut ikatan, yang kedua ada energi disosiasi ikatan, yang ketiga ada ikatan kovalen polar, yang keempat ada tarikan antar molekul, dan yang kelima ada asam dan basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiman Zaki Al-Abrar dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai panjang ikatan dan sudut ikatan. Next. Definisi. Secara definisi, panjang ikatan adalah jarak yang memisahkan dua inti atom yang terikat secara kovalen. Sementara sudut ikatan adalah sudut yang dibentuk antara dua ikatan kovalen dalam suatu molekul. Next. Panjang ikatan. Nah, panjang ikatan dapat dinyatakan dalam pikometer, atau bisa juga dinyatakan dengan simbol seperti ini. Nah, panjang ikatan itu ditentukan secara eksperimental dengan selang harga dari 0,74 sampai 2. Panjang ikatan itu berkurang pada unsur-unsur dalam masa periode dari kanan ke kiri, sesuai dengan berkurangnya nomor atom, dan bertambah pada unsur-unsur dalam segolongan dari atas ke bawah, sesuai dengan bertambahnya nomor atom. Contohnya panjang ikatan CH pada senyawa metana CH4 108,7 pikometer. Next. Sudut ikatan. Sudut ikatan itu bervariasi antara 60 derajat sampai 180 derajat. Contohnya sudut ikatan molekul amonia NH3 107,8 derajat. Nah, jadi jika bentuk ikatan seperti ini adalah ikatan garis, ikatan dalam bidang kertas. Jika bentuk yang seperti ini adalah baji padat yang menyatakan ikatan di depan bidang kertas menuju ke pengamat. Lalu jika bentuknya seperti ini adalah baji patah-patah yang menyatakan ikatan menuju ke belakang bidang kertas. Next. Contoh-contoh panjang ikatan dan sudut ikatan. Terlihat di tabel berikut ini panjang ikatan dan sudut ikatan. Seperti panjang ikatan CH 109 pikometer, NH 101 pikometer, OH 96 pikometer, dan seterusnya. Lalu sudut ikatan, jumlah domain elektronnya 2, susunan ruang geometri linier, maka sudut ikatannya 180 derajat, dan seterusnya. Perkenalkan, nama saya Viani Nabila Putri. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai energi disosiasi ikatan. Ada dua cara agar ikatan dapat terdisosiasi, yaitu dengan cara pemaksa pisahan heterolitik dan pemaksa pisahan homolitik. Makin besar energi disosiasi ikatan, berarti makin stabil ikatan itu. Pemaksa pisahan heterolitik. Kedua elektron ikatan dipertahankan pada satu atom, hasil dari pemaksa pisahan heterolitik berupa sepasang ion, yaitu anion dan kation. Berikut contohnya. Panah lengkung digunakan dalam persamaan ini untuk menunjukkan arah kemana pasangan elektron bergerak selama pemutusan ikatan. Pemaksa pisahan homolitik. Pembelahan atom yang akan menghasilkan atom atau gugus atom yang mempunyai elektron tak berpasangan. Atom seperti H+ atau seperti gugus atom H3C yang mengandung elektron tak berpasangan disebut radikal bebas. Berikut contohnya. Jenis panah seperti kait ikan digunakan untuk menunjukkan arah bergeseran dari satu elektron, sedangkan panah lengkung dengan kepala lengkap digunakan untuk menunjukkan arah pergeseran sepasang elektron. Pemaksa pisahan homolitik lebih berguna daripada pemaksa pisahan heterolitik dalam penentuan energi yang diperlukan untuk disosiasi ikatan karena perhitungan tak disulitkan untuk tarikan ionik antara hasilnya. Baik, berikut ini ada tabel energi disosiasi ikatan yang terpilih dalam kcal per mol. Nah, pada tabel ini, bahwa atom yang dihubungkan oleh ikatan ganda memerlukan energi lebih banyak untuk disosiasi daripada atom yang dihubungkan oleh ikatan tunggal, seperti CH rangkap 3CH 230 kcal per mol terhadap CH3 rangkap CH3 88 kcal per mol.
Perhatikan pula molekul yang dapat mempengaruhi energi disosiasi ini. H3CH plus 104 kcal per mol lebih sukar dengan H3C plus H. Dan CH3 3 kali CH ditambah 91 per kcal per mol lebih mudah dari CH3 3 kali C plus H. Energi disosiasi ikatan memungkinkan ahli kimia untuk menghitung kestabilan relatif dari senyawa dan meramalkan sampai taraf sebab-sebab reaksi kimia. Misalnya, satu reaksi yang akan dibahas kemudian dalam teks ini adalah kloronasi metana CH4. CH4 plus Cl2 menjadi CH3Cl plus HCl. Perkenalkan, nama saya Angelica Gloria Stefani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ikatan kovalen polar. Senyawa polar dan nonpolar dalam suatu ikatan antar atom terjadi akibat adanya perbedaan keelektronegatifan antara dua atom tersebut. Keelektronegatifan unsur merupakan kecenderungan suatu atom untuk bermuatan negatif atau menarik elektron dari atom lain untuk berikatan bersama oleh kedua atom tersebut. Senyawa polar terbentuk dari ikatan kimia dengan nama ikatan kovalen polar, sedangkan senyawa nonpolar terbentuk dari ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen polar adalah ikatan yang pasangan elektron ikatannya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Suatu ikatan kovalen bersifat polar apabila distribusi elektron ikatan yang ada tidak persis terletak di tengah-tengah kedua atom yang berikatan. Ikatan ini terbentuk dari atom-atom karena adanya perbedaan keelektronegatifan yang relatif besar. Atom yang lebih kuat menarik elektron ikatan akan memiliki muatan negatif sebagian atau parsial negatif, sedangkan atom yang lebih lemah dalam menarik elektron ikatan akan bermuatan parsial positif. Dengan demikian, senyawa kovalen polar merupakan senyawa yang minimal tersusun dari dua atom yang berbeda, seperti asam klorida. Berikut ini merupakan contohnya. HF terdiri dari dua atom yang berbeda, yaitu atom H dan atom F, yang masing-masing memiliki keelektronegatifan yang berbeda. Pada molekul HF, pasangan elektron ikatan cenderung tertarik ke salah satu atom yang memiliki elektronegativitas lebih besar, yaitu atom F. Selanjutnya yaitu momen ikatan. Dalam suatu senyawa, apabila atom-atom yang memiliki perbedaan nilai keelektronegatifan, maka akan terbentuk ikatan kovalen polar. Ikatan ini terbentuk karena atom yang lebih elektropositif akan kekurangan rapatan elektron, sehingga atom yang elektropositif tersebut akan menghasilkan muatan parsial positif. Sedangkan atom yang lebih elektronegatif akan menghasilkan muatan parsial negatif. Muatan parsial ini akan menyebabkan timbulnya momen ikatan yang mempunyai arah dari muatan parsial positif ke muatan parsial negatif. Momen ikatan ini dapat terjadi karena perbedaan keelektronegatifan di antara dua atom yang berikatan. Sebagai contoh, momen ikatan yang terjadi pada molekul HCl. Berikut ini merupakan contoh dari momen ikatan. Selanjutnya yaitu momen dipol. Dipol ditimbulkan jika molekul mempunyai muatan positif dan negatif yang tidak berimpit. Dengan kata lain, dipol dibentuk oleh atom-atom yang berbeda keelektronegatifannya. Sebagai contoh yaitu H+ dan Cl-. Jadi momen dipol adalah momen yang ditimbulkan oleh muatan-muatan tersebut. Berikut ini merupakan contoh dari momen dipol. Selanjutnya yaitu ada pengaruh letak gugus pada momen dipol. Berikut ini merupakan contohnya. Halo, perkenalkan saya Muhammad Afindinullah dan saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu gaya antar molekul. Gaya antar molekul adalah gaya elektromagnetik yang terjadi di antara molekul yang satu dengan molekul lainnya, yang tentu saja antar molekul tersebut saling terpisah. Lalu, apa pengaruh gaya ikatan antar molekul tersebut terhadap kehidupan sehari-hari? Ia memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sifat suatu molekul, seperti titik didih, titik beku, kerapatan, dan juga kelarutan. Ada 3 jenis gaya antar molekul, yaitu ikatan hidrogen, gaya van der Waals, dan gaya London. Yang pertama, ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara atom hidrogen dalam senyawa yang terdapat ikatan antara atom hidrogen dan atom nitrogen
oksigen, dan fluorin. Ikatan ini termasuk yang paling kuat, namun juga memiliki ciri ikatan kovalen, yaitu mempunyai arah lebih kuat dari gaya van der Waals, menghasilkan jarak antar atom yang lebih pendek dari jari-jari van der Waals, dan melibatkan pasangan dalam jumlah terbatas. Ikatan ini menyebabkan tingginya titik didih air, yaitu 100 derajat Celcius. Selain itu, ikatan ini juga berperan penting dalam struktur polimer sintetik maupun alami. Yang kedua, gaya van der Waals. Gaya ini pertama kali ditemukan oleh Johannes van der Waals. Gaya ini merupakan gaya tarik-menarik listrik yang relatif lemah. Hal ini karena kepolaran molekul yang permanen atau terinduksi. Ketika molekul memiliki kutub yang sama, maka keduanya akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, ketika keduanya memiliki kutub yang berbeda, maka akan saling tarik-menarik. Gaya van der Waals dibagi menjadi 4 berdasarkan kepolaran partikelnya, yaitu interaksi ion dipol, interaksi dipol-dipol, interaksi ion dipol terinduksi, dan interaksi dipol-dipol terinduksi. Lalu, yang ketiga dan juga yang terakhir ada gaya London. Gaya London atau gaya yang dihasilkan dari interaksi antara dipol terinduksi dan dipol terinduksi lainnya. Gaya London lebih lemah dibandingkan dengan gaya van der Waals. Bisa dikatakan juga bahwa gaya ini adalah yang terlemah dibandingkan gaya lainnya. Tarikan lemah yang dihasilkan oleh gaya London karena dipol pembasahan sesaat yang terjadi akibat pergerakan elektron dalam suatu orbital. Pergerakan itu menyebabkan tidak meratanya kerapatan elektron pada atom, sehingga ada atom yang salah satu sisinya bermuatan lebih negatif. Kekuatan gaya dipol terinduksi tergantung dari seberapa mudah awan elektron terdistribusi. Semakin besar ukuran atom atau molekul, maka akan semakin mudah juga distribusi elektronnya. Proses menginduksi dipol disebut polarisasi. Sedangkan derajat di mana awan elektron suatu atom atau molekul bisa diinduksi disebut polarisabilitas. Saya Nazwa Kiza Safira akan menjelaskan materi tentang acid and bases atau asam dan basa. Sifat asam dan basa itu apa sih? Asam dan basa. Arrhenius pertama kali mendefinisikan asam sebagai senyawa yang diionisasi untuk memproduksi ion hidrogen, dan basa merupakan senyawa yang diionisasi untuk memproduksi ion hidroksida. Menurut Lowry Bronsted, asam adalah donor proton dan basa adalah penerima proton. Sedangkan Lewis mendefinisikan asam sebagai molekul atau ion yang mampu berkoordinasi dengan pasangan elektron, dan basa merupakan molekul atau ion yang memiliki pasangan elektron yang dapat dibagi dengan asam. Asam memiliki karakteristik. Yang pertama adalah rasanya masam, pH-nya lebih kecil daripada 7, lakmusnya memerahkan lakmus biru, dan memiliki sifat yang korosif. Klasifikasi asam. Klasifikasi asam dibagi menjadi 2, yaitu asam kuat dan asam lemah. Asam kuat adalah senyawa asam yang mudah melepaskan ion H+ dalam air dan mengalami disosiasi total dalam larutannya. Contoh asam kuat yaitu HCl, HNO3, H2SO4, dan HClO4. Asam lemah adalah senyawa asam yang sulit melepaskan ion H+ dalam air dan mengalami disosiasi sebagian dalam larutannya. Contoh asam lemah yaitu H3PO4, H2SO3, HNO2, dan CH3COOH. Basa. Karakteristik basa yang pertama adalah rasanya pahit, pH-nya lebih besar daripada 7, membirukan lakmus merah, dan memiliki sifat kaustik. Klasifikasi basa dibagi menjadi 2, yaitu basa kuat, basa lemah. Basa kuat adalah senyawa basa yang mudah melepaskan ion OH- dalam air dan mengalami disosiasi total dalam larutannya. Contoh basa kuat yaitu NaOH, KOH, dan BaOH2. Basa lemah adalah senyawa basa yang sulit melepaskan ion OH- dalam air dan mengalami disosiasi sebagian dalam larutannya. Contoh basa lemah yaitu NaHCO3 dan NH4OH. Membedakan asam dan basa. Apa itu kertas lakmus? Kertas lakmus adalah kertas yang digunakan untuk menguji kadar keasaman bahan. Kertas lakmus terbuat dari bahan kimia yang akan berubah warna jika dicelupkan ke dalam larutan asam atau basa. Warna yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kadar pH dalam larutan yang ada. Terdapat 2 jenis kertas lakmus.
yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Sifat kertas lakmus. Sifat dari masing-masing kertas lakmus tersebut sebagai berikut. 1. Kertas lakmus merah akan tetap berwarna merah dalam larutan asam. 2. Kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru dalam larutan basah. 3. Kertas lakmus merah dalam larutan netral akan berwarna merah. 4. Kertas lakmus biru akan berubah menjadi berwarna merah dalam larutan asam. 5. Kertas lakmus biru akan tetap berwarna biru dalam larutan basah. 6. Kertas lakmus biru dalam larutan netral berwarna biru. Baiklah, sekian dari video pembahasan kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.